Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada bulan lalu banyak media memberitakan tentang krisis ekonomi yang dialami oleh sejumlah negara. Ada 3 negara yang selama ini dikenal sebagai negara yang kuat, bahkan terkuat di dalam bidang ekonomi. Ternyata sekarang ini mereka mengalami krisis ekonomi, yaitu Amerika, Inggris, dan Rusia. Kita tahu bersama bahwa Amerika adalah negara adikuasa di dunia saat ini. Tetapi sekuat-kuatnya Amerika ternyata sekarang ini mereka sedang mengalami krisis ekonomi. Fakta dan realitas ini hendak memperlihatkan bahwa kekuatan yang bersumber dari dunia ini pada dasarnya rapuh dan semu. Harta, popularitas, kepintaran, dan lain sebagainya, semuanya itu sepintas terlihat menguatkan. Tetapi sebenarnya itu semua bersifat semu dan rapuh. Itu artinya kita tidak bisa bergantung dan bersandar pada hal-hal yang bersifat duniawi belaka. Karena itu semua tidak bisa menjadi pegangan hidup. Di dalam bacaan yang pertama, kita menyaksikan kisah dari 7 bersaudara serta ibu mereka yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh hidup-hidup oleh Raja Antiochus Epiphanes. Pada zamannya, raja ini sangat berkuasa dan dikenal sebagai raja yang kejam terhadap rakyatnya yang berseberangan dengannya. Tetapi ketujuh saudara tersebut rela mati demi mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Hal ini terbukti dari seruan-seruan mereka ketika mereka berada di ujung maut. Misalnya mereka mengatakan, memang benar engkau dalam hal ini raja dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini. Tetapi raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk hidup kekal. Mereka juga mengatakan sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri. Kisah ini hendak memperlihatkan bahwa yang menjadi pegangan dan sandaran utama dari ketujuh saudara ini bukanlah raja dan keselamatan di dunia ini. Tetapi mereka berpegang pada Tuhan dan keselamatan surgawi. Di dalam bacaan Injil, Yesus juga menegaskan tentang kehidupan kekal atau keselamatan surgawi kepada orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan badan dan hendak menjebak Yesus saat itu. Yesus menegaskan bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Itu artinya Allah tidak membiarkan hubungannya dengan manusia terputus oleh kematian. Tetapi Allah akan membangkitkan umatnya untuk menikmati kebahagiaan yang kekal bersamanya di surga. Karena itu yang terpenting ialah bagaimana kita tetap memelihara iman kita kepada Allah sampai akhir hidup kita di dunia ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, kisah 7 pemuda atau 7 saudara di dalam bacaan pertama hendak memperlihatkan satu semangat hidup yang dimiliki oleh mereka, yaitu Tuhan saja sudah cukup. Semangat mereka adalah Tuhan saja sudah cukup. Semangat hidup Tuhan saja sudah cukup ini membuat kita tidak tergila-gila dengan harta, tidak tergila-gila dengan popularitas. Semangat Tuhan saja sudah cukup juga membuat kita tidak tergila-gila dengan pujian dan lain sebagainya.
Dengan hanya memiliki Tuhan, kita merasa bahwa seluruh hidup kita sudah terpenuhi. Karena Tuhan adalah pegangan utama kita dibandingkan hal-hal duniawi yang bersifat semu dan rapuh. Sepintas, hal-hal duniawi itu begitu menggiurkan, terlihat begitu berharga dan bernilai tinggi, tetapi sesungguhnya semuanya itu tidak abadi dan tidak menunjang keselamatan kita di hadapan Tuhan jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Penghayatan hidup Tuhan saja sudah cukup akan mengantar kita pada suatu semangat kerja, yaitu demi kemuliaan Tuhan. Bukan demi kemuliaan diri sendiri, bukan demi kesombongan diri sendiri, tetapi semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Kedua, di dalam bacaan Injil, orang Saduki menjebak Yesus dengan pertanyaan kebangkitan. Karena mereka adalah orang-orang kaya yang tidak peduli dengan kebangkitan badan. Bagi mereka yang terpenting ialah kehidupan di dunia ini, kehidupan duniawi ini. Karena itu mereka mengukur kebangkitan dengan menggunakan ukuran duniawi. Yesus justru mengarahkan perhatian mereka pada perkara surgawi, yaitu tujuan akhir dari hidup ini ialah hidup yang kekal. Sabda Yesus tentang kebangkitan ini bukan hanya tertuju kepada orang-orang Saduki, tetapi juga untuk kita semua, para pengikutnya, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Yesus hendak mengarahkan perhatian kita pada perkara-perkara surgawi. Karena jika fokus kita pada perkara-perkara duniawi seperti harta, popularitas, dan lain sebagainya, yang akan hidup di dalam diri kita nanti ialah keserakahan, keegoisan, kesombongan, dan lain sebagainya. Tetapi jika fokus kita pada perkara-perkara surgawi atau pada Tuhan semata, maka yang hidup di dalam diri kita ini ialah rasa syukur, sukacita, tahu berterima kasih, dan lain sebagainya. Ketiga, ada ramalan di Indonesia bahwa pada tahun 2023 adalah tahun yang gelap dari sisi ekonomi. Bagi kita manusia, kita seharusnya bersandar pada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian, tetapi bersama Tuhan kita akan menyongsong tahun yang baru nanti dengan penuh semangat dan optimisme untuk berusaha dan bekerja dengan lebih baik lagi, dengan selalu mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan hal-hal yang bersifat duniawi belaka. Jika kita sudah sampai pada titik ini, maka kita akan memiliki semboyan seperti Santa Teresa dari Avila yang mengatakan, jangan ada sesuatu pun yang membuatmu cemas. Jangan ada sesuatu pun yang membuatmu takut. Semua akan berlalu. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kesabaran memperoleh semuanya. Barang siapa memiliki Tuhan, ia tak akan kekurangan suatu apapun. Hanya Tuhan saja cukup. Hanya Tuhan saja cukup. Tuhan memberkati kita semua.